Pemirsa, survei poll tracking memprediksi Pilpres 2024 mendatang akan diikuti oleh 3 capres. Seperti apa peta koalisi dan elektabilitasnya? Berikut kami tampilkan perbincangan rekan kami Abraham Silaban bersama Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia, Hanta Yuda dalam program iNews Prime malam tadi. Oke, Mas Hanta, kalau kita lihat dari rentang survei ini dilakukan, artinya survei ini diambil sebelum riuh rendah pencapresan Ganjar Pranowo ya? Betul. Rentang waktunya setelah riuh ramainya juga isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 sepak bola ya. Oke. Tapi sebelum tanggal 21 ketika Ganjar Pranowo diumumkan oleh PD Perjuangan. Nah, ini menarik karena yang tertinggi dalam survei tersebut adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kita tahu juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Disusul tipis jaraknya ya dengan Ganjar Pranowo ya. Kalau Anda bisa jelaskan kepada kami untuk polling ataupun survei dari capres ini sendiri, apa faktor yang membuat nama Prabowo menjadi unggul? Ya, untuk calon presiden ada 2 simpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil survei ini. Pertama, mengkonfirmasi dari survei-survei sebelumnya bahwa sulit muncul di luar 3 nama ini menjadi capres kuat atau berpotensi kuat. Oke. Jadi yang melampaui 3 orang ini yang di atas 5% sudah tidak ada. Itu satu. Yang kedua, margin atau jarak elektabilitas antara 3 ini fluktuatif, sangat tipis bahkan antara Prabowo dan Ganjar. Kita tahu ketika Anies pernah dideklarasikan, dia pernah menyalip Pak Prabowo. Kemudian sekarang Prabowo cenderung menyalip posisi Ganjar, meskipun jaraknya sangat tipis, masih tentang margin error. Ganjar pernah nomor 1. Jadi poin yang kedua adalah dinamika elektoral ketika capres ini cukup kompetitif. Karena itu, karena kompetitifnya posisi capres, maka variabel cawapres menjadi determinan dan bisa dikatakan menentukan seperti Abraham sampaikan tadi. Nah, ini juga menarik. Ketika survei tertinggi untuk calon wakil presiden adalah nama Erick Thohir di sana. Saya juga mencatat ada nama Sandiaga Uno yang menyusul ya. Ada 2 menteri, bahkan sebetulnya 3, ada Menko Polhukam juga di sana termasuk. Tapi yang tertinggi itu adalah Pak Erick dan juga Pak Sandi. Dua-duanya menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini bisa demikian, bagaimana hasil surveinya? Dan ini kalau Abraham masih ingat, kebetulan juga sama dengan urutan yang disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ketika teman-teman media bertanya, siapa bisa jadi cawapresnya Ganjar? Kan disebut 1 Erick Thohir, kedua Sandiaga Uno, ketiga Mahfud, keempat Ridwan Kamil. Tunggu dulu, Mas Hanta, Anda menangkap ada preferensi Pak Jokowi dari urutan jawaban yang disampaikan? Ya, bukan. Mungkin kebetulan, tapi paling tidak Pak Jokowi tampaknya juga membaca perkembangan survei-survei yang berkembang belakangan ini, maksud saya. Satu itu. Oke. Nah, dari nama-nama yang muncul, betul tadi Abraham katakan, kalau capres ada 3, maka cawapres relatif lebih dinamis lagi. Ada 10 yang kami bikin simulasi, tapi dari 10 itu yang mencapai double digit ada 3 orang. Yaitu 1 Erick Thohir, 2 Sandiaga Uno, dan ketiga ada Ridwan Kamil. Tentu ada nama yang lainnya lagi yang di bawah 10%. Tapi 3 ini yang menarik untuk dibahas ya. Kalau Sandiaga Uno masuk 3 besar, menurut saya tidak mengejutkan juga. Karena Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden, sudah pernah running, pernah bertarung di 2019 yang lalu. Kedua, Sandiaga Uno juga pernah menjadi wakil gubernur. Nah, harusnya tidak mengejutkan dan mestinya perolehannya lebih besar dari ini. Yang kedua adalah Ridwan Kamil, meskipun tren Ridwan Kamil agak turun memang setelah beliau masuk Golkar. Nah, yang ketiga juga menarik adalah Pak Erick Thohir, sama-sama menteri dengan Sandiaga Uno. 2 orang ini saya kira akan menjadi cawapres primadona ya, menjadi variabel penting. Terutama kita lihat Pak Erick Thohir sebagai menteri BUMN, 1 juga menteri ekonomi kreatif, pariwisata ya, Sandiaga Uno. Nah, ini akan menjadi variabel penting yang akan dipertimbangkan oleh poros-poros koalisi, Abraham. Paling tidak, kalau saya bicara cawapres, yang paling penting dari seorang cawapres itu kan karena penting, 1 variabel elektabilitasnya. Yang kedua, akseptabilitas. Akseptabilitas apa? Akseptabilitas tingkat penerimaannya oleh partai-partai koalisi, oleh para kingmaker seperti Pak Jokowi kalau menjadi bagian penting dari koalisi itu. Dan yang ketiga adalah potensi bawa isi tas atau logistik itu juga penting.